Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Darak Tuni. Pada kesempatan kali ini saya mahasiswa pasca sarjana UIN Fatmawati Soekarno, jurusan Pendidikan Agama Islam semester genap. Baik, para insan akademis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial pada anak. Nah, para insan akademis yang berbahagia, mengenai perkembangan sosial pada anak, itu bisa kita lihat beberapa teori mengatakan, seperti kita ambil dari berbagai literatur, namun literasi itu tidak terlepas dari unsur literasi Islami. Maka dalam hal ini nanti ilmuwan dari Barat kita padukan dengan pandangan Islam bagaimana perkembangan sosial pada anak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan lebih menggarisbawahinya tentang perkembangan sosial anak di usia 1 tahun sampai 6 tahun. Baik, insan akademis yang berbahagia, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan sosial pada anak. Yang pertama yaitu teori nativisme. Karena teori nativisme ini memang teori yang paling sangat terkenal juga, karena teori nativisme ini adalah teori pertama yang ditemukan oleh orang Barat, itu yang menganggap bahwa seluruh manusia atau insan yang lahir di atas dunia ini itu dibawa oleh keinginannya sendiri atau oleh sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Artinya tidak ada dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi perkembangan sosial anak kita, anak-anak itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, itu disebut dengan teori nativisme atau teori yang dibawa sejak lahir. Jadi tanpa ada bantuan apapun, ya kita serahkanlah anak untuk berkembang sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oke, itu terkenal dengan teori nativisme. Maka kalau kita lihat di dalam Islam kita gabungkan, maka kita eh, bisa ambil dari beberapa potongan ayat mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang lahir di atas ini tidak terlepas dari fitrahnya gitu. Maka tidak salah juga teori nativisme ini menganggap bahwa ya, semua makhluk yang hadir khususnya manusia itu tidak terlepas dari fitrahnya yang dibawa sejak lahir tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya. Yaitu di teori ini itu terkenal dengan Schopenhauer yang menemukannya teori nativisme ini. Baik, para insan akademis yang berbahagia, terkait dengan teori nativisme ini, maka dipecahkan lagi teori nativisme ini dengan teori empirisme. Jadi teori empirisme ini adalah teori yang menganggap dan menantang teori nativisme yang menganggap manusia lahir karena fitrah. Namun pada teori empirisme ini yang ditemukan oleh John Locke itu mengatakan bahwa manusia lahir itu ibarat kertas putih, ya, kertas putih. Jadi pribadinya lah atau dan lingkungannya lah yang mempengaruhinya sehingga bisa berkembang. Jadi mematahkan teori nativisme. Jadi teori empirisme ini ya menganggap bahwa lingkungan juga berpengaruh dan pribadi dan lingkungannya juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter sosial pada diri anak. Makanya empirisme ini menganggap bahwa lingkungan sangat berperan dalam
perkembangan sosial pada anak. Namun kalau kita kaitkan dengan kajian Islam, itu juga menganggap bahwa seperti kita kenal ayat terkenal bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sudah menggambarkan bahwa kita hidup bersosialisasi, ya, bukan hanya sendiri tapi juga berlingkungan keluarga kita. Jadi perkembangan sosial anak juga berpengaruh terhadap eh, lingkungan juga, apalagi keluarga. Nah, jadi kedua teori inilah yang mendasari tingkat perkembangan sosial pada manusia sejak mereka dilahirkan. Nah, namun juga ada teori yang memecah, yang menyatukan antara nativisme dan empirisme, yaitu teori konvergensi, yang menyatakan bahwa gabungan antara nativisme dan empirisme itu yang ditemukan oleh William Stern. Jadi dia menganggap bahwa selain fitrahnya manusia dilahirkan sejak di atas dunia ini juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi keduanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial pada anak. Nah, para insan akademis yang berbahagia, banyak hal yang kita mesti ketahui mengenai perkembangan sosial pada anak. Itu bisa kita lihat juga teori dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang keempat kita. Itu teori perkembangan sosial pada anaknya itu yaitu teori 3x7. Jadi dalam arti kata bahwa teori dari Ali bin Abi Thalib dalam perkembangan sosial pada anak itu yaitu 3x7. Artinya 7 tahun pertama dalam perkembangan sosial anak itu umur 1 tahun sampai 7 tahun kita memperlakukan anak kita itu sebagai raja. Ini cara pendidikan yang diajarkan oleh teori dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam arti kata raja di sana yaitu kita ya selalu memperlakukan anak ya sebagai raja. Jadi selalu mengikuti apa yang keinginannya, namun dalam arti kata digarisbawahi bahwa keinginan yang positif. Namun dalam keinginan yang negatif boleh kita eh, kasih pendapat ke anak bahwa ini tidak baik bagi dirinya. Nah, kemudian 7 yang kedua yaitu umur 8 tahun sampai 14 tahun itu anak diperlakukan sebagai tawanan. Dalam arti kata bahwa anak ya dijaga ketat, kemudian dilihat, diawasi, kemudian jangan sampai lepas. Artinya dalam tawanan kita. Jadi selalu dibimbing, selalu diarahkan. Jadi tidak bebas sebebasnya. Karena kenapa? Pada tahun ke 2x7 ini, pada tahun 7 kedua, itu anak ingin mengeksplor dirinya. Sehingga kalau tidak bisa membatasi eksplorasi dirinya itu, maka tentunya akan bebas, terlepas. Maka kita harus memperlakukan mereka sebagai tawanan. Itu menurut teori Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir, teori Ali bin Abi Thalib yaitu 3 tahun yang terakhir yaitu umur 15 sampai 21 kita memperlakukan anak sebagai teman atau sahabat. Inilah kenapa diperlakukan teman sahabat, karena mereka udah dewasa, sudah akil balik ya, sehingga bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa mengarahkan saja, tinggal mengarahkan ini nggak baik, ini yang baik menurut kamu. Jadi adalah kita melakukan anak itu sebagai sahabat atau teman.
sehingga kita bisa lebih dekat dengan anak, sehingga apapun yang anak keluh kesahkan kita bisa mengarahkan, sehingga nanti sukseslah dalam mendidik anak didik kita, anak kita sendiri dalam mengarungi kehidupan ini. Inilah 3 teori yang diberlakukan, yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anaknya. Nah, sahabat insan akademis yang berbahagia, jadi banyak sekali teori-teori yang lain yang bisa kita cari, namun ini sesuai dengan apa yang kami peroleh dari pertemuan kemarin dengan dosen bimbing kami, bahwa inilah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial pada anak kita. Maka dalam hal ini, jangan sampai anak kita itu, marilah kita jaga anak kita jangan sampai terpengaruh dengan kebebasan sekarang ini, globalisasi, westernisasi. Maka dalam hal ini tentunya kita sebagai orang tua yang bisa membatasi perkembangan sosial pada diri anak, sehingga dalam segala tindakan dan perbuatannya bisa kita tilik mana yang baik untuk anak kita. Sahabat insan akademis yang berbahagia, terima kasih. Inilah presentasi saya. Semoga menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang perkembangan sosial pada anak, khususnya pada anak 1 tahun sampai 6 tahun. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa sahabat insan akademis yang berbahagia, like, subscribe, dan share video saya ya. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.